فإن أصدق الحديث بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatul nashi. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afsahil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi khairul umam wa ba'du. Tasurru darul kutubil islamiyyati an taqaddama lil mubtadi'ina min talabati ilmi al-lughatil arabiyyati kitabun syarhun muhtasarun jiddan ala matnil ajurumiyati fi ilmi al-arabiyyati lil-allamati sayyidi Ahmad Zaini Dahlan Mufti Syafi'iyyati Bimakkatil Musyarrafati. Ini kalau beridopat batal Bimakkatal Musyarrafati Bimakkatil. Bihadhi tab'atul jadidatul anifatul jayyidatul rashiqatul lati tamtazu bi jamalil tab'i wa husni tartibi wa diqqati tas'iri kama tamtazu bi dhabtil ayatil qur'aniyatil waridati fihi kama tamtazu bi dhabti wa mithliha nususis syi'riyati wal amthilatin nahwiyati tabatan kamilan bijanibi tahliyatil kitabi bi'alamatit tarqim allati khalat anha at-taba'atul mutaqaddimatu wa dhalika liyashula lil mubtadi'ina fi hadzal fanni tariqal wusuli ila fahmi hadzal kitabi. Fadarul kutubil islamiyyati khidmatun li hadhihi syari'ati samhati wa nashran lil ulumil arabiyyati la tazalu tabdhulu aqsa juhdaha fi taqdimil kutubin diniyyati wal lughawiyyati bi akmali suriha wa tammi fawaidiha wala tazalu taftahu abwabuha fathan wasi'an liikhtira'atin naba'ati min qablil qurra'il kiram liajli usuli ala mahallil qabuli indal khawasi wal awami wa narju daral kutubil islamiyyati ayanfa'ana bihadzal kitabi wa yanfa'u at-talabati ala wajhil khassi wa yaj'alallahu sa'yana khalisan liwajhil karim innahu was-sami'ul 'alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hada taqridatun min ba'dil mujaddina mujamminan min ba'di bil muhibbina lil muallifi ma muqaddimati ilmin nahwi wa ba'di fawaida lisyaykhi wa ahadut talamidi qala ba'dul muhibbin lahu rahimahullah ta'ala nazzihi tarfa fi mahasini syarh bahajan nadhirina husnu ruwahu
raqa ma'nan wa raqqun lafdhan wa limala wa faridul awani qad amlahu la taqul innahu saghiru fakam min hajarin dukkun wal ulamatu innahu manhalun wala aiba fihi ghaira an taba kullu man wafahu hadzabathu afkaru habari khabirin fi dural majdi wal ula marqahu taju ahli zamani rabbul ma'ani wautunal qutbu zada rabbi ulahu hadal muhakkikun nahrirul habru al-baharul azizu at-tuqa iltaqa al-ustadz Asyid Ahmad Dahlan jazahullahu ta'ala bijamilil ihsan. Faidatun al-fa'ilu man qama bil fi'lu. Belum sampai lagi di Anunillah, ini masih mukaddimahnya aja, ini panjang benar. Kita ambil anunya aja, berkahnya kita baca lapasnya aja lah. Faidatun al-fa'ilu man qama bil fi'lu wa la yakunu illa marfu'an nahu qama zaidun wal maf'ulu man waqa'a 'alaihi fi'lu wa la yakunu illa mansuban nahu darabtu zaidan wa naibul fa'ili wal maf'ulu alladhi uqima maqamal fa'ili ba'da hadfihi wa la yakunu illa marfu'an nahu duriba zaidun wa yudrabu amrun wal mudhafu ilaihi kullu ismaini bainahuma nisbatun juz'iyatun nahu ulamu zaidin fal ulamu mansubun li zaidin fa yusamma al awwalu mudhafan wa tsani mudhafan ilaihi wal mudhafu yakunu yarabu bihasabil awamil allati qablahu wal mudhafu ilayhi la yakunu illa majruran wa dharfu zamani huwa ismu zamani alladhi yaqa fihi al hadathu nahu sumtu yawmal khamisi wa dharful makani huwa ismul makani alladhi yaqa fihi al hadathu nahu jalastu amama asy-syaikhi wa kullum min dharfi zamani wal makani la yakunu illa mansuban wal halu wal ismul ladzi yubayyinu hay'atadz dzati waqtal fi'li nahu jaa zaidun rakiban wa la yakunu illa mansuban wat tamyizu wal ismul mubayyanu liman bahama minadz zawati nahu indi ritlun zaitan indi ritlun zaitan wala yakunu illa mansuban wal maf'ulu li ajlihi huwal ismul ladzi wal maf'ulu li ajlihi huwa al ismul ladzi fa'ala huwa al ismul ladzi fi'lul fi'li li ajlihi alladzi al ismul ladzi fi'lul fi'li li ajlihi wala yakunu illa mansuban nahu qumtu ijlalan li zaidin wala maf'ulu ma'ahu huwa al-ismul muqtaranu biwawil ma'iyyati wa fi'lil fi'li ma'ahu nahu ja'a al-amiru wal jaysha ay ma'al jayshi wala yakunu illa mansuban wallahu alam wal muthanna ma dalla ala ithnaini bi ziyadati alifin wa nunin raf'an wa ya'in wa nunin nasban wa jarran nahu ja'a zaidani wa ra'aitu zaidaini wa marartu biz zaidaini wa jam'ul mudzakkari salimu bukan salimi, jadi yang selamat itu jamaknya. Wa jam'ul mudzakkari salimu ma dalla ala jam'i wa biwawin ma dalla ala jam'in biwawin wa nunin fi akhiri fi halati rafi
wa ya'in wa nunin fi halatayn nasbi wal jarri. Nahu ja'a zaiduna wa ra'aitu zaidina wa marartu biz zaidina. Wal farqu bainal musanna wal jam'i fi halatayn nasbi wal jarri ay anna ya al musanna maftuhun ma qablaha maksurun ma ba'da wa yaul jam'i maksurun ma qablaha maftuhun ma ba'da. Wal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu bisabab ikhtilafil awamil nahu zaidun wa rajulun. Wal mabniyu ma lazima halatun wahidatun kaina wa amsi wa haitsu wa kam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu. Intaha mu'allifu. Faidatun yang bagi li kulli syari'in fi fannin ayyatasawwarahu wa yu'rifahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fihi wa yasulu tasawwuru bimaratibi ma'rifatil mabadi al-asharati al-manzumati bi qalibatihim. Inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamarah wa fadluhu wa nisbatan wal wadi' wal ismul istimdadu musyari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara al jami'a jaza syarafa. Wal ana nashra fi fannin nahwi fanaqulu wal ana nashra'u fi fannin nahwi fanaqulu. Hadduhu ilmun biqawaida yu'rafu biha ahkamul kalimatil arabiyyati hala tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'uhuma min syurutin nawasikhi wa hadfil a'idi wa mawdu'uhu al kalimatul arabiyyatu min haitsul bahthi an ahwaliha wa ghayatuhu wa faidatuhu at-taharruzu anil khata'i wal isti'anati ala fahmi kalamillahi wa kalami rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarfuhu yashrufu faidatuhu wal istimdaduhu min kalamil arabi wa fadluhu fawqanuhu ala sa'iril ulumi bin nisbati li'jibari wa masailuhu qawaiduhu ka qawlika al-fa'ilu marfu'un wa wadi'uhu abul aswadi wa wadi'uhu abul aswadi ad-dawli bi ya'muru minal imam bi amrin minal imami aliyin karramallahu wajhahu wa nisbatuhu li baqil ulumi tabayuni wa ismuhu ilmun nahwi wa ilmul arabiyyati wa hukmu syari fihi wa jawbuhu al-wujubuhu al-kafai ala ali kulli nahiyatin wal ainiyu ala qari tafsiri wal hadithi. Jadi wal ainiyu ala qari tafsiri wal hadithi, wajib belajar ilmu nahwu atas orang yang membaca tafsir dan hadis. Jadi kalau kita jadi guru tafsir atau hadis, wajib belajar ilmu nahwu. Kelajur pembaca. Bapak? Iya. Di sini, di paling bawah. Iya. Udah wajib kifayah, artinya wajib kifayah itu satu orang belajar sekampungan, yang lain gugur dosanya. Ala ahli kulli nahiyatin, tiap-tiap penduduk, tiap-tiap pojok, tiap-tiap penghabisan rumah, artinya setiap ujung mau ujung, barat, timur, utara, selatan 40 orang. Kadang ada yang belajar ilmu nahwu, itu dosa sekampungan. Apabila wajib, yaitu ketika membaca tafsir dan hadis, itu hukumnya wajib belajar ilmu nahwu. Jadi apabila disuruh orang karena belajar ilmu hadis atau ilmu nahwu, harus belajar
kalau disuruh belajar tafsir atau belajar hadis harus belajar ilmu nahwu, jangan hakun dulu nggih karena ulun belajar ilmu nahwu dulu. Nah gitu. Wa hukiya fi sababi waqti Abil Aswadi li hadzal fanni annahu kana lailatun ala sathi baitihi wa indahu bintuhu fara'atis samaa fara'at as-samaa wa nujumaha wa husnat talali'i anwariha ma wujudiz zulmati faqala ya abati ma ahsanus samai bidammin nuni ma ahsanu nu bidammin nuni wa kasril hamzati ma ahsanu as-samai i hamzah kasrah faqala ay bunayyatu nujumuha wa dhanna annaha aradat ayya syai'in ahsanu minha faqalat ya abati ma aradtu hadha inna ma aradtu ta'ajjuba min husniha faqala quli ma ahsanas samaa waftahi faki falamma asbaha ghadan ala sayyidina aliin karramallahu wajhahu wa qala ya amiral mu'minina hadatha fi auladina ma lam na'rifu wa akhbarahu bil qissati faqala hadha bi mukhalatatil ajami al-arabi. Dihikayatkan wa hukiya dan dihikayatkan, diceritakan, dikisahkan fi sababi wa Abil Aswadi pada sebab mengarangnya Abil Aswad li hadzal fanni bagi ini ilmu, yaitu ilmu nahwu. Asal muasal yang membuat ilmu nahwu ini Abul Aswad Ad-Dauli di zaman Sayyidina Ali. Jadi Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar wafat, Utsman wafat, Sayyidina Ali jadi khalifah. Dikaitkan pada sebab terjadinya Abil Aswad mengarang ini ilmu nahwu annahu kana lailatan, anak lailatan salah membaca, annahu bahwasanya Abul Aswad karena adalah ia Abul Aswad lailatan pada suatu malam ala satu baitihi di atas loteng rumahnya bertingkat di atas wa indahu bintuhu di sampingnya Abul Aswad ada anaknya perempuan Paro'at as-sama'a wa nujumaha wa husna tala layan wariha mawjudid dhulmati. Paro'at maka melihat ia anak si Abul Aswad, anaknya perempuan itu melihat as-sama'a akan langit wa nujumaha dan bintang membintang gemerlapan wa husna talali anwariha dan berkilau-kilau warnanya, berkilau-kilauan apa cahayanya, bukan warnanya, berkilau-kilauan cahayanya. Mawujudid dzulmati di malam gelap gulita pas ada bintang jadi cahayanya itu gemerlapan. Faqalat maka berkata ia si anak Abul Aswad, ya abati wahai ayahku. Asalnya ya abati dibuang iyanya, ya mutakallim wahdanya dibuang. Ya abati wahai ayahku. Ma ahsanus samai alangkah bagusnya ini langit. Alangkah bagusnya langit. Alangkah bagusnya langit. Bidhammin nun, nunnya dhammah. Wa kasril hamzah, hamzahnya kasrah samai. Nah ini salah penyebutan, seharusnya ma ahsanas samaa. Ma ahsanas samaa gitu sebujurannya dibaca oleh anaknya ma ahsanus samai bidhammin nun wa kasril hamzah. Faqala maka ayahnya berkata Abil Aswad ad-Dauli,
Ai bunayyatu, wahai anakku. Nujumuha, Paroat as-sama'a wa nujumuha. Di atas tuh paroat as-sama'a wa nujumaha. Ai bunayyatu nujumuha wa dhanna annaha aradat, dan mengira bahwasanya anaknya itu aradat ayasyin ahsanu minha. Yang paling bagus warna bintang itu yang mana? Yang bertakun itu seharusnya. Faqalat, maka berkata si anak, ya abati, wahai ayahku, ma'aratu hada, aku bukan menghendaki pertanyaan itu di mana yang paling bagus, tidak. Inna ma'aratu ta'ajjuba min husniha, hanya saja aku menghendaki ketakjuban, keheranan dari kebagusannya. Pakola, kalau itu jarayahnya kuli, bacalah, sebutlah. Ma ahsanas sama'a, alangkah bagusnya ini langit. Wabtahi faki, buka olehmu akan mulutmu. Buka mulutnya. Ma ahsanas sama'a, bacaan itu jarayahnya. Fala mas bawadan, manakala di waktu besok pagi, ala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia pergi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa qala, dan berkata Abul Aswad, ya Amirul Mu'minina, wahai raja orang-orang yang beriman, hadatha fi auladina ma lam na'rifhu wa akhbaru bil qissati. Terjadi pada anak-anak kami tadi malam, terjadi pada anak-anak kami sesuatu yang tidak kami mengenal, dan aku habarkan cerita itu dengan Ali bin Abi Thalib. Menceritakan cerita ke anaknya, tidak menyebutkan ma'ahsanus sama'i. Faqala hadza, ujar Sayyidina Ali, hadza ini bi mukhalatatil ajamil arabi. Ini adalah percampuran antara orang Ajam dan orang Arab, sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pas, bahasa Arabnya tidak pas, karena tercampur sudah di antara orang biasa dan orang Arab. Summa amarahu, kemudian memerintahkan Sayyidina Ali akan Abul Aswad, pastaro sahifatan, maka membeli kertas, wamla alaihi ba'da yamin, dan mengarang sesudah beberapa hari. Aksamul kalami salasatun, ujar Abul Aswad al-Ad-Dauli. Jadi pertama kali yang dikarang oleh Abul Aswad ad-Dauli adalah al-aksamul kalami salasatun, kalam terbagi 3. Kalam itu artinya perkataan yang dikatakan oleh makhluk Allah di bumi ini 3. Kalau ada kata kerja, kata benda, kata kerja, kata sambung. Ismun pertama, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Jadi tidak lepas dari 3. Ada kalanya kata benda, ada kalanya kata kerja, ada kalanya kata sambung. Ali maknan, isim fi'il huruf itu tapi yang bermakna. Kalau isim tapi tidak bermakna, itu tidak disebut kalam. Misalnya orang meigau, guring meigau itu dia mengeluarkan kata-kata, cuman tidak bisa dipahami. Nah itu bukan kalam ngarannya. Jadi kalam itu dipahami, terdiri dari kata benda, kata kerja, dan kata sambung. Wa jumlatun min babit ta'ajubi, dan beliau mengarang lagi sejumlah dari bab ta'ajub. Ta'ajub itu kalimatnya ma'ahsana, alangkah bagusnya. Ma'ajaba, alangkah herannya. Jadi kalimat ma'ahsana. Wa qala in unhu nahwa hada, unhu nahwa hada, falidzalika summiya bi ilmin nahwu. Unhu itu apa? Nahayan hu apa itu? Nahayan hu nahwan. Nahayan wazan da'ayat hu da'watan. Dari dulu di kamus.
ma makna naha yanhu nahwan. Tarifun wa ma'na naha yanhu nahwan. Nahu fi qamus al-kullu qamus Arabian naha basarahu ilaihi ay amalahu condong itu artinya selalu ingin tahu, itu artinya condong. Jadi nahu itu selalu ingin tahu. Unhu nahwa hada, ayo kamu condong seumpama ilmu ini. Walidzalika, maka karena itu sumya bi ilmin nahwi, maka disebut ilmu nahwu. Summa qala, kemudian berkata, tatabba'hu ya Abul Aswadi. Ujar Sayyidina Ali, tatabba'hu ya Abul Aswadi, ikuti olehmu wahai Abul Aswad. Wazid alaihi, tambah atasnya ma'qalaka, apa yang terjadi kepadamu. Tambah lagi karangannya, bukan itu aja. Ujar Sayyidina Ali, wa'lam, dan ketahui olehmu ya Abul Aswadi, wahai Abul Aswad, annal asya'a thalathatun. Ujar Sayyidina Ali, ketahuilah wahai Abul Aswad, bahwasanya segala sesuatu itu ada tiga. Pertama, zahirun, yang nampak, wa mudmarun, yang tersembunyi. Jadi sesuatu itu ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Wa syai'un laisa bizahirin wala mudmarin, ada sesuatu tidak nampak dan tidak tersembunyi. Wa innama tatafadhalun nasu fi ma'rifati ma laysa bizahirin, dan hanya saja berlomba-lomba manusia untuk mengenal sesuatu yang tidak nampak. Wala mudmarin, tidak tersembunyi, tidak nampak dan tidak tersembunyi. Qala Abul Aswadi, maka berkata Abul Aswad, fajama'tu minha asya'a wa aradtuha alaihi, maka aku mengarang darinya akan asya, akan ilmu sesuatu, dan aku serahkan kepada Sayyidina Ali. Fakana min dzalika hurufun nasbi, maka adalah sesuatu itu adalah huruf nasab. Huruf nasab, huruf yang menasabkan. Fakana minha, maka adalah setengahnya. Inna wa anna wa laita wa la'alla wa ka'anna. Nah, huruf untuk menasabkan isim ada inna, anna, laita, la'alla, ka'anna. Di sini lakinna tidak disebutkan. Walam azkur, walam azkar lakinna, dan tidak menyebutkan ia, ini bil mati aja. Walam azkar lakinna, dan tidak menyebutkan ia Abul Aswad akan lakinna. Faqala li, maka berkata begitu, lima taraktaha, kenapa engkau tinggalkan lakinna? Faqultu, maka aku jawab, lam ahsabuha minha, aku tidak menghitungnya lakinna. Faqala bal hiya minha fazidha, tetapi ia termasuk huruf inna. Fazidha, maka tambahilah, maka ditambahi oleh Abul Aswad. Tsumma sami'a Abul Aswadi rajulan yaqra'u, kemudian mendengar Abul Aswad seorang laki-laki membaca, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Itu nomor satu bertulis di bawah nomor 1 juga. Di mana itu asal muasalnya? Quran itu Suratul Taubah ayat Suratul Taubah, surah yang ke-9 ayat 3. Jadi tertulis di surah Taubah ayat 3. Dibaca alifnya dibaca fathah, anna bukan inna. Bil jarri wa rasulih, ini bil jarri. Fa wada'a babal atfi wan na'ti, maka menyebutkanlah Abul Aswad tentang huruf atop dan huruf dan na'at. Jadi dibaca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli bil jarri.
Kan musyrikin itu dimasukin min. Dan rasulihi juga wawnya waw atop mengikut khopat musyrikina wa rasulih. Jadi disebutkan huruf atop dan na'at. Wa'lam annahu warada fil hathi ala ta'allumil arabiyyati warada ahaditsu marfu'atun. Wa'lam, ketahuilah, annahu bahwasanya warada fil hathi, datang hadis, maksudnya ini failnya berdudi, datang pada memaksa, datang hadis untuk memaksa belajar ilmu Arab, ilmu nahwu nih, di mana keterangannya ahaditsu, beberapa hadis yang menjelaskan belajar ilmu nahwu. Marfu'atun, hadisnya marfu, artinya sampai kepada Nabi. Wa atharun mauqufatun, dan athar, hadis athar mauqufatun, artinya tidak sampai kepada Nabi. Famin dzalika qaulu ta'ala, maka setengah mereka itu firman Allah Ta'ala, innallaha la yasma'u du'aan malhunan. Nomor 2 di bawah, apa itu malhunan? Wa fi kasbil khafa'i wal azharu annal murada bil lahni al khata'u. Jadi al-lahan itu artinya al khata'. Khata' itu adalah salah fil i'rabi, pada i'rab, pada perubahan akhir kalimat, salahnya membaca. Wakila, dan ada yang mengatakan al muradu bihi ad-du'a bi ghairi haqqin. Ada yang mengatakan berdoa tidak benar. Innallaha la yasma'u du'aan malhunan. Sesungguhnya Allah tidak mendengar, artinya tidak menjawab atau tidak mengabulkan. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang salah dalam membaca atau salah dalam i'rab, dalam membaca juga sama. Wal ulama'u la yarawna as-salata khalfal lahnati. Wal ulama'u la yarawna as-salata khalfal lahnati. Wa min dzalika ma akhbarahu al-Marhabiyyu an Abi Ja'farin Muhammadin al-Bakir ibn Ali ibn al-Husaini ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ribul kalama kaitu a'ribul Qur'ana. Dan ulama tidak melihat sholat di belakang orang yang salah. Wa min dalika, dan setengah yang menginginkan itu ma'akhrajahul Marhabiyyu, yang dikeluarkan, yang diriwayatkan hadis oleh Al-Marhabi dari Abi Ja'far. Siapa pengarangnya Abi Ja'far? Muhammad Al-Bagir, anak Ali, anak Husain, anak Ali, anak Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anna qala, bahwasanya Rasulullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, a'ribul kalama, pelajarilah ilmu kalam, ilmu nahwu, kaitu aribul Qur'ana, agar tidak merubah alakan Al-Quran. Jadi kalau orang merubah Al-Quran barisnya kah dirubahnya, titiknya kah ada ketahuan kalau belajar ilmu nahwu. Kalau kada belajar ilmu nahwu pasti mumpat aja. Nyaman benar Quran ini dikurangi, ditambahi barisnya kalau kada belajar. Karena orang belajar ilmu nahwu ketahuan aja anak merubah. Wa kharajal Marhabiyyu aidan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala marra Umaru yaqumu qadrama rashqan fakhtata'u faqala ma aswa'a ramyakum faqalu nahnu muta'allimina faqala lahnukum ashaddu alayya min ramyikum. Telah meriwayatkan hadis oleh Al-Marhabi pula dari anak Umar radhiyallahu anhu qala berkata marra Umaru,
Sayyidina Umar melewati biqaumin dengan satu kaum. Qadramau, sungguh mereka memanah, roskon, memanah, belajar memanah. Fa'akhtau, maka tasalah tembak. Faqala ma aswa ramyakum, alangkah jeleknya panahan kamu. Faqalu, maka mereka menjawab, nahnu muta'allimina, kami sedang belajar. Faqala, maka ajar Sayyidina Umar, lahnukum asyaddu alayya min ramyikum, kesalahan ucapan kamu itu lebih bersangatan, lebih menyusahkan kepadaku dari lemparan kamu, dari panahan kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an aslaha min lisanihi, Allah memberi rahmat kepada seseorang yang memperbaiki dari lidahnya. Artinya memperbaiki bacaan, memperbaiki makhorijul huruf. Allah sangat menyayangi. Dia selalu mendapat rahmat dari Allah. Halo. Apa? Sampai di mana tadi? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, rahimahullah ra'an, Allah memberi rahmat kepada seseorang, aslaha min lisanihi, yang memperbaiki akan lidahnya dari tersalah. Wa akhrajal Baihaqi, itu nomor 1 di bawah, baca nomor 1. Babu tajannubil bi an tajannubal lahni, bahwa jauhilah kamu tersalah dalam bacaan, dalam ucapan. Au bi an tajannuba al-lahni, au bi an alzamahus sidqu wa jannibuhul kadiba, jauhilah kesalahan atau lazimu kebenaran, jauhilah kedustaan. Fi hatun al-islail al-suni bidu'ai sallallahu alaihi wasallam lahu birrahmah, padanya memaksa, merangsang, mengajak atas memperbaiki lidah dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang dengan rahmat Allah. Jadi apabila bacaannya bujur, makharijnya bujur, itu dekat dengan rahmat Allah. Wa akhrajal Baihaqi an Umar radhiyallahu anhu qala, riwayat hadis dari Imam Baihaqi bersumber dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, berkata ya Sayyidina Umar, ta'allamus sunnata wal faraida wal lahna kama tata'allamunal qur'ana, pelajari olehmu akan sunnah, wal faraida, dan ilmu faraid, wal lahna, dan pelajarilah kesalahan, kama tata'allamunal qur'ana, sebagaimana kamu mempelajari Al-Qur'an. Wa kharajal Baihaqi aidan anna ibn Abbasin wa ibn Umar radhiyallahu anhum kana yadribani auladahuma ala lahni. Wa akhraja Abu Tahirin an Sya'bi qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu li'an aqra'a wa asqata ahabbu ilayya min an aqra'a wal lahna wa ilhana, aqra'a wa ilhana, alhana yulhinu ilhana. Berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, meriwayatkan Imam Baihaqi pula bahwasanya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, karena
keduanya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, yadribani auladahuma, memukuli kedua anaknya, alal lahni, atas ucapan yang salah. Wa rajahu Abu Sya'bi, meriwayatkan oleh Abu Thahir dari Asy-Sya'bi, qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, li'an aqra'a, hendaklah belajar membaca, wasqata, dan hendaklah menjatuhkan sesuatu, membuang sesuatu kesalahan, salah dalam membaca, belajar dan menghilangkan kesalahan. Habbu ilayya, lebih suka kepadaku, min an aqra'a, dari belajar membaca, walhana, dan sering keliru pembacaan. Wa akhrajal Baihaqi fi syu'bil imani an Syu'bata annahu qala idza kana al muhadditsu la ya'rifu an-nahwa fa huwa kal himari yakunu ala ra'sihi mukhallatan laysa fiha sya'irun. Wa kharaja aidan an Bizyanadi an abihi annahu qala ma tazandaqa min tazandukin bil masyriqi illa jahlan bi kalamil arab. Telah meriwayatkan hadis bersumber dari Imam Baihaqi fi Syu'bil Iman, di dalam kitab Syu'bil Iman, an Syu'bata, riwayat dari Syu'bah annahu qala, bahwanya Syu'bah berkata, idza kana al muhadditsu, apabila ada ahli hadis, ahli meriwayatkan hadis nih, la yarifun nahwa, tapi dia tidak mengenal, tidak mengetahui akan ilmu nahwu, bahwa maka dia orang yang ahli hadis tidak mempunyai ilmu nahwu, kal himari, seperti hewan himar, seperti keledai, yakunu ala rasi mukhallatan laisa fiha sya'irun, adalah seperti himar yang ada di atas kepalanya. Mukhallatan laisa fiha sya'irun, mukhallatan laisa fiha sya'irun. Mukhallatan apa ya? Mukhallatan laisa fiha sya'irun. Mukhallatan. Ta'rifun wa syarun wa mana mukhlatun. Kana al-muhadditsu la ya'rifun nahwa fa wa kal himar yakunu ala ra'sihi, seperti himar berada di atas kepalanya. Mukhallatun laysa fiha sya'irun. Mukhallatun ini adalah wadah yang tidak ada di dalamnya sya'irun. Sya'irun tidak ada gandum, tidak ada, jadi seakan-akan seperti himar di atas kepalanya, tapi di atas kepalanya itu ada wadah, dikira ada gandum, padahal kosong, tidak ada apa. Artinya himar seperti keledai yang tidak mempunyai makanan. Jadi kosong ilmunya gitu, kosong, di garis besarnya kosong, tidak berilmu. Dia bahapal aja karena tidak ada ilmu alatnya. Wa kharaja aidan an Abi Zinadi an abihi annahu qala ma tazandaqa min tazandukin bil masyriqi illa jahlan bi kalamil arabi. Bahwasanya berkata ya Arjal Baihaqi dari Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman, di dalam kitab Syu'bul Iman, ma tazandaqa, tidak akan kafir, min tazandukin, dari orang yang kafir, bil masyriqi, di masyriq, illa jahlan bi kalamil arabi, melainkan dia tidak mengetahui bahasa Arab.
ilmu Arab, bi kalamil Arabi, tidak mengenal ilmu Arab. Jadi zindik, kafir zindik ini dia orang Islam, tapi dia kafir. Kafirnya di mana? Kafirnya dia tidak mengakui adanya fikih, tidak mengakui syariat, hakikat. Adanya hakikat aja, syariat, hakikat, apa lagi sebutnya? Marifat. Jadi dia meremehkan syariat. Jadi zindik nih orang yang meremehkan syariat. Kada perlu sholat, kada perlu apa-apa kecuali ingat kepada Allah. Jadi ingat aja kepada Allah. Dia sampai waktu ingat waktu sholat, cukup jamnya sudah sholat. Nah itu zindik. Zindik itu garis besarnya meremehkan syariat. Nah dia tidak akan menjadi kafir zindik apabila menguasai ilmu nahwu. Jadi orang-orang kafir zindik kebanyakan di masyrik, di barat, yaitu orang yang tidak menguasai, tidak mengetahui ilmu alat, khususnya ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu bayan. Nah itu gara-gara tidak mengenal ilmu Arab. Bahapal aja nya. Man tazandaqa. Jadi ada tiga, ada tapakoh, ada tapakuh, ada man tapakoha bi ghairi tasawufin faqad tazandaqa. Man tapakoha, man tasawwafa bi ghairi tafakuhin faqad tazandaqa. Wa ma jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ada itu di atas itu. Cuman kalau mau diambil di lubang tuh warna. Biar aja dulu.
Qala al-Imamu al-Junaidi, qala al-Imamu al-Junaidi al-Baghdadi. Berkata Imam Junaidi al-Baghdadi, ulama tasawuf. Ini jadi rujukan ulama tasawuf dari dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman. Ini ulama paling madhabnya lah. Baru kita Imam Syafi'i di bidang fikih, kalau di bidang tasawuf adalah Imam Junaidi al-Baghdadi, ulama tasawuf. Ujar beliau, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin. Barang siapa bersyariat tanpa tasawuf, tasawufnya kurang. Bi ghairi tasawufin, bukan tidak bertasawuf tapi tasawufnya kurang. Faqad tafassaqa, orang ini dianggap fasik. Fikihnya kuat, tasawufnya kedada atau ada sedikit, itu namanya fasik. Fasik ini termasuk orang yang mencampur antara kebaikan dan keburukan, antara dosa dan tidak berdosa, melakukan sesuatu larangan Allah tapi dia mengerjakan ibadah juga, ngarannya fasik. Pecampur ibadah kita tuh semuanya digawe, baik dan buruk digawe semuanya, itu ngarannya fasik. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin, barang siapa bertasawuf tidak bersyariat, faqad tazandaqa, orang ini kafir, kafir zindik. Yang cukup niat kada usah puasa, kada usah berzakat apa-apa, nah ini ngarannya zindik, kafir zindik. Karena dia memahami Al-Quran dipotong-potong. Jadi as-salatu lidzikri, salat itu mengingat aku. Jadi sambungannya ada. Misalnya wailul lil musallin, celakalah bagi orang salat. Di situ aja stopnya. Kada dilanjutkan illa. Nah, itu gara-garanya makanya dia kurang memahami ilmu tasawuf, ilmu nahwu. Wa man jama bainahuma, siapa yang mengumpulkan di antara syariat dan hakikat, hakikatnya tasawuf, faqad tahaqqaqa, maka ini sungguh menjadi benar. Jadi bersyariat, berhakikat, bertasawuf, bersyariat, pakai fikih, ada tasawufnya. Fikih itu tafaqqaha, ilmu syariat. Tafaqqaha itu sama dengan syariat. Barang siapa bersyariat tidak berhakikat, ini syariat, ini hakikat. Waman jama'a bainahuma, siapa yang menghimpun syariat, siapa yang menghimpun di antara syariat dan hakikat, faqad tahaqqaqa, maka sungguh dia orang yang benar. Nah, ini perhatian Junaidi. Jadi kalau bersyariat saja itu orangnya fasik. Kalau berhakikat saja tidak bersyariat, orangnya kafir zindik. Siapa yang mengumpul di antara syariat dan hakikat, faqad tahaqqaqa, maka itu orang yang benar.
Wa akhraja aidan an Ibnul Mubarak qala, dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Imam Baihaqi dari Ibnu Mubarak berkata, la yaqbalur rajulu binaw'in minal ulumi ma lam yatazayyun ilmuhu bil arabiyyati. La yaqbalur rajulu, tidak diterima seorang laki-laki, binaw'in minal ulumi, satu macam dari ilmu, malam yatazayyun ilmuhu bil arabiyyah, selama mereka tidak memperbaiki ilmunya dengan ilmu Arab, yaitu ilmu nahwu. Ala annahu tarafa rajulun, bahwasanya mengadu seorang laki-laki wa akhuhu, dan saudaranya, ila Ziyadin, kepada Ziyad, fi miratin, pada tentang waris mewaris. Faqala inna abuna mata. Seharusnya inna abana, ini membaca inna abuna mata. Wa inna akhina utiba ala mali abana fakalahu. Seharusnya wa inna akhana utiba ala mali abina fakalahu. Seharusnya gitu membaca. Jadi bacanya inna abuna, inna masuk kepada kalimat asmaul hamzah pakai alif, inna abana, seharusnya gitu. Ini dibaca inna abuna. Wa inna akhina, seharusnya wa inna akhona. Ala amali abana, seharusnya ala amali abina, seharusnya gitu. Faqala Ziyadun, berkata Ziyad, Imam Ziyad, innal ladzi adha'ta ala nafsika adurru alaika ma adha'ta min malika. Sesungguhnya yang engkau sebutkan dari dirimu lebih mudarat atas engkau dari sesuatu yang engkau letakkan pada harta engkau. Artinya perkataanmu itu lebih mudarat daripada pembagian waris, karena kata-katamu mengucapkan salah. Wa mal qadi faqala lahu, adapun qadi berkata begini, la rahimallahu abaka, Allah tidak akan memberi rahmat kepada ayahmu. Wala jabara azumi akhika, dan tidak akan menambal kesalahan besar saudaramu. Kum fi lanatillah, pergilah dengan pada lanat Allah. Waharri sakorin, dan waharrin panas, sakorin berkekalan. Qala Jalalu As-Suyuti bi syarih alfiyatihi, berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kisarah alfiyahnya, wa qad ittafaqal ulama'u ala anna an-nahwa yuhtaju ilaihi fi kulli fannin min fununil ilmi, la siyama at-tafsiru wal haditsu. Dan sungguh sependapat ulama bahwa ilmu nahwu itu diperlukan tiap-tiap pelajaran dari pelajaran ilmu. Jadi semua ilmu diperlukan ilmu nahwu. La siyama tafsir wal haditsu, istimewa lagi ilmu tafsir dan ilmu hadis memerlukan benar ilmu nahwu. Fa innahu la yajuzu li ahadin ayatakallam bi kitabillahi hatta yakuna maliyan bil arabiyyati. Sesungguhnya tidak boleh, tidak pantas bagi seseorang berkata-kata tentang kitab Allah sehingga dia penuh dadanya dengan ilmu bahasa Arab. Artinya ilmu nahwu menguasai, boleh berbicara tentang tafsir, boleh berbicara tentang hadis. Ini kalau pernah belajar ilmu alat langsung menjadi pendakwah. Makanya jadi tadi seperti himar yang kosong, tidak berilmu. Li'annal Qur'ana Arabiyyun, sesungguhnya Al-Qur'an itu bersumber dari ilmu Arab. Wala tufamu maqasidu illa min arabati qawaidil arabiyyati, dan tidak bisa dipahami tujuannya, maksud-maksudnya, melainkan mengenal
qawaid al-arabiyah, ilmu arabiyah. Wa kadal haditsu, seperti itu hadis. Tidak bisa dipahami hadis karena hadis itu berasal dari bahasa Arab. Harus mengenal ilmu Arab, yaitu ilmu nahwu. Qala Ibnu Shalahi, berkata Ibnu Shalah, yang bagi lil muhaddithi, sugiannya bagi ahli hadis, Allah yarwa, bahwa dia tidak meriwayatkan hadis akan hadisnya bi qiraatil lahnin, dengan bacaan salah. Sumruwiya an Abi Dawud, qala, diriwayatkan dari Abi Daud, berkata sami'tu al-Asmu'i, mendengar aku akan Imam al-Asmu'i yaqulu, berkata, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi idza lam ya'rif an-nahwa. Berkata Imam al-Asmu'i, sesungguhnya aku takuti, sesuatu yang lebih aku takuti atas pelajar-pelajar ilmu, atas orang yang menuntut ilmu, apabila dia tidak mengenal akan ilmu nahwu. Ayatukhula fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah tempatnya di neraka. Artinya dia maulah sesuatu kalimat, dibilangin kalimat itu bersumber dari hadis, padahal dia mengarang ilmu yang salah, atau membaca hadis salah, atau memberikan penerangan, pensyarahan salah, tidak sesuai dengan pendapat-pendapat ulama terdahulu. Misalnya ahli tafsir Ibnu Abbas, Sayyidina Ali, ada ulama-ulama yang mutamad, yang diikuti oleh orang banyak. Dia memahami Al-Quran menurut akalnya aja, apabila tidak sesuai akalnya tidak percaya. Nah, itu orang yang bersiap-siap tempatnya di neraka. Lianna lam yakun sallallahu alaihi wasallam bilahnin, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salah. Mahma rawaita anhu walahanta fihi kadzabta alaihi, qala ba'duhum. Pamahma, maka bila-bila rawaita anhu, engkau meriwayatkan darinya, walahanta fihi, dan engkau salah, kadzabta alaihi, niscaya engkau berdusta atasnya. Qala ba'duhum, man fatahun nahwu fadakal akhrasu fahmuhu fi kulli ilmin muflisu wa qadruhu bainal wara mawdu'u iyunadhar fawal maqtu'u la ya'tadi li hikmati fi dhikri wa ma lahu fi 'amidin min fikri. Manfaatahun nahwu, barang siapa tidak berilmu nahwu, padakal akhrosu, maka itu seperti orang yang bisu. Famuhu bi kulli ilmin muflisu, pemahamannya pada tiap-tiap ilmu itu menipu. Muflis itu menipu. Jadi siapa yang tidak mengenal, tidak menguasai ilmu nahwu, maka seperti orang bisu. Pemahamannya selalu menipu. Wa qadruhu bainal wara mawdu'u, dan ukurannya di antara makhluk mawdu'u. Mawdu'u itu di mawdu' mengada-ada, iyunadhar fawal maqtu'u, jika dia berpendapat maka itu ditolak, terputus. La yang tadi tidak bisa memberi petunjuk, li hikmatin fi dzikri, tidak bisa memberi petunjuk pada hikmah fi dzikri, pada berzikir. Fi dzikri itu pada al-hadis atau Al-Quran, tidak bisa memberi petunjuk dari pada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Dia tidak menguasai ilmu alat. Wa ma lahu fi amidin min fikrihi, dan wa ma lahu, dan sesuatu baginya, fi amidin min fikrihi. Amid itu adalah sesuatu yang
itulah yang masam, keliru lah pada pikirannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu intaha Syekhuna Sayyid Utsmanu Syattan tilmidul muallif. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui sampai di sini perkataan Syekh Sayyid Utsman Syattan, murid pengarang. Nah, sampai kita di bab Bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Besok aja kita baca lagi. Kita ambil barokah dari pengantar dan pengarang dan orang yang menyebarkan ini kitab.